kalau yang Anda ambil perkataannya itu benar. Contohnya saya mengambil perkataannya Ustadz Yunus. Loh, alhamdulillah pas benar karena Ustadz Yunus itu ahli sunnah. Lah kalau Ustadz Yunus itu Mu'tazilah, Ustadz Yunus itu Wahabi, saya mengambil, saya taklid perkataannya Ustadz Yunus, wis pokoknya saya terima, saya mantep karo Ustadz Yunus. Ngomong apa ae tak apa jenenge, tak turuti. Itu kalau pas Ustadz Yunusnya itu Wahabi, ya wis, masalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena Anda akan ikut kepada Wahabi. Kalau pas Ustadz Yunusnya itu ahli sunnah, ya pas, alhamdulillah, baiklah. Potensi ini 50-50. Karena itu ulama ahli sunnah mengatakan jangan kalian itu taklid. Dan taklid secara umum dibagi menjadi dua. Ada taklidur rodi, taklid yang buruk. Dan yang kedua ada taklid yang baik. Yang baik dulu. Apa ya Habib? Taklid yang baik itu. Taklid yang baik itu adalah taklid para ulama di hukum-hukum fikih. Itu tidak ada masalah. Apa contohnya hukum fikih? Contohnya apa hukum Bitcoin? Oh, ada Ustadz Yunus datang ke saya tanya, Habib, apa hukum main Bitcoin? Apa hukum bekerja di Bitcoin? Akhirnya saya mengatakan Bitcoin hukumnya haram. Ustadz Yunus mengambil perkataan saya tanpa tanya dalilnya. Itu tidak ada masalah. Habib, apa hukumnya kawin kontrak? Oh, kawin kontrak tidak boleh. Contoh. Ya, ini walaupun pendapat di sini ada itu ya, ada apa namanya? Ada beberapa pendapat, cuma saya tidak mau menyebutkan pendapat yang membolehkan. Nanti orang-orang ngomong Habib Ali membolehkan nikah apa namanya? Kontrak. Ya sudah, saya menyebutkan perkara yang tidak memperbolehkan kawin kontrak. Ayo, ini saya akan memberitahu Ustadz Yunus tentang hukum ini. Dan Anda Ustadz Yunus tidak perlu tanya dalilnya. Loh, terus bagaimana? Dalilmu raiku. Gitu. Dalilmu raiku. Dan ini di dalam usul fikih memang ada dikatakan dalil bagi seorang penanya adalah perkataan mujtahid. Dalilul mustafti qaulul mufti. Ketika mufti itu berkata, maka itu menjadi dalil untuk mustafti. Loh, kenapa semacam itu? Iya. Karena mustafti ini biasanya orang awam. Mustafti ini orang awam. Dan orang awam ini tidak akan bisa untuk memahami dalil. Walaupun saya jelaskan dalilnya, Anda tidak akan apa namanya? Faham. Kalau saya jelaskan al-amr ya dulu alal wujub. Kalau saya jelaskan aqallu makil, saya jelaskan qiyasus syabah, saya jelaskan qiyasul illah, saya jelaskan qiyasul apa namanya? Ikholah. Apakah Anda faham istilah-istilah usul fikih semacam ini? Oh, Bib, aku ora paham, aku tak bangun rumah wae. Aku tak bakulan sate wae. Loh iya, karena Anda itu orang awam. Dulu itu sebuah cerita, Syekh Muhammad Abduh, salah seorang Syekhul Azhar pada zamannya, berjumpa dengan orang awam itu tanya sebuah hukum. Ya Syekh, hukumnya ini apa? Syekh Muhammad Abduh menjawab, hukumnya haram. Dalilnya apa? Syekh Abduh macam ini aja. Loh, piye toh? Kalau aku menyebutkan dalilnya, kowe apa paham? Tapi karena dia ngotot disebutkan hadisnya oleh Syekh Muhammad Abduh. Orang ini jalan balik lagi, ya Syekh, perawinya siapa saja? Sanatnya siapa saja? Loh ini kamu tuh orang awam, kamu tuh bakulan roti, kamu tuh bakulan pecel. Kowe ngerti apa? Anfulan. Kamu tuh tahu apa tentang sanat? Loh, bukan saya itu mengejek, tidak, tapi saya itu menempatkan orang pada tempatnya. Sama ketika Anda itu ke dokter. Dokter menjelaskan Anda tentang istilah-istilah kedokteran. Apakah Anda akan paham? Enggak akan paham. Wis penting, Dok, loroku apa? Obate? Apa? Wis iki resepe? Ki resepe apa?
Dijelaskan, "Oh iki ngene. Nanti ini kok angel men to ya wis ora paham to. Resep iki gawane ning gone apotik Antasari. Selesai masalah ning gone apotik kowe bayar ombenen sing warna pil warna kuning sedina ping 2, sing pil warna biru sedina ping 3. Insyaallah dalam 1 minggu awakmu mari. Cukup toh. Adapun proses piye awakmu mari. Terus kenapa kok saya meresepkan 2 pil ini? Dijelaskan pun dengan istilah kedokteran, Anda tidak akan paham. Karena orang ini belajar kedokteran 10-15 tahun. Tidak mungkin langsung Anda serap begitu saja. Sama ulama untuk bisa istimbat, itu belajarnya 20 tahun. Awakmu saya tidak tahu belajar agama, tiba-tiba tanya dalil. Tiba-tiba tanya tentang mana dalil yang lebih kuat. Loh, awakmu apa paham? Wong kula maca Al-Qur'an maca Al-Qur'an sik nggih terjemahan ngono kok. Terjemahane sik gawe apa jenenge? Terjemahan. Kadangkala lek gak sing gak ngerti mau lebokne Google Translate. Kemudian maknane apa? Loh, kamu itu bukan orang yang mesti mengetahui apa namanya dalil, dan dalil fikih itu dalil yang rumit sekali. Rumit sekali dalil fikih itu. Kalau saya jelaskan dalil fikih, jenengan akan kaget. Rumitnya naudzubillah. Sangat rumit sekali. Kenapa kok ini syarat? Kenapa kok ini rukun? Kenapa kok ini semacam ini? Kenapa kok ini sabab? Kok ini? Itu semuanya rumitnya naudzubillah. Yang mana saya sendiri pun kadang jika dijelaskan oleh para ulama tentang dalilnya, saya pun tidak paham. Padahal saya ini LC, MA, PhD, OMG. OMG. Itu aja masih susah untuk paham loh, apalagi orang-orang yang tidak punya yang tidak punya background agama. Sebab itu di dalam fikih at-taklid al-hasan, taklid yang baik. Dan Anda mesti taklid madzhabul arba'ah salah satunya. Anda boleh taklid madzhab Syafi'i, Anda boleh taklid madzhab Hanafi, Anda boleh taklid madzhab Maliki atau madzhab Hambali. Terpulang kepada Anda. Cuma saya rekomendasikan di Indonesia seyogyanya kalau kalian memang mau ambil madzhab, ambillah madzhab Syafi'i. Jangan ambil madzhab selain madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena mengambil madzhab itu dilihat daripada mayoritas pemeluk madzhab yang ada di situ. Di India ambillah madzhab Hanafi. Di Maroko ambillah madzhab Maliki. Di Saudi ambillah madzhab Hambali. Sama. 4 madzhab ini semuanya madzhab fikih menurut ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda sebagai orang awam tidak perlu Anda mengetahui semua dalil. Kenapa? Karena dalilnya ini rumit. Berbeda dengan dalil di dalam akidah. Dalil dalam akidah itu tidak terlampau rumit. Terutama untuk orang awam. Loh, ndak rumit piye, Beb? Aku ora paham masalah-masalah sing angel-angel. Loh iya, soalnya awakmu belajar perkara-perkara sing jelimet di dalam akidah yang itu tidak wajib Anda pelajari untuk menjadi seorang muslim. Kalau Anda hanya ingin menjadi seorang muslim, Anda hanya wajib untuk mengetahui akar-akar dan usul-usul akidah dan poin-poin penting di dalam akidah. Contohnya, kenapa Allah itu Esa? Kenapa Allah itu Esa? Kenapa Allah itu ada? Kenapa Allah itu mempunyai sifatul qudrah? Anda wajib hanya mengetahui perkara-perkara itu saja. Dan itu dalilnya itu zahir. Dalilnya itu mudah. Anda mesti mengetahui dalil-dalil yang simpel. Dikatakan oleh Imam Sanusi, ada namanya dalil-dalil ba'roh. Dalilul athar wa dalilul ba'roh. Dalil letong. Dalil jejak kaki. Karena ada satu mbok-mbok Naisabur daripada Irak itu ada kota namanya Naisabur. Ada satu mbok-mbok itu mengatakan al-ba'ratu tadulu alal ba'ir. Yang namanya ba'roh, apa itu ba'roh? Teletong, menunjukkan ono teletonge pasti ono sapine. Ada jejak kakinya pasti ada orang yang berjalan. Ada alamnya ya pasti ada penciptanya. Ini namanya dalilul ba'roh dan ini dalil yang paling simpel. Anda bisa pelajari mungkin dalam 5 menit, 10 menit saja. Dan ini Anda mesti mempelajarinya. Lek kamu tidak belajar, dosa. Loh Beb,
Lah piye lho? Iya memang Anda dosa.